Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik serta inayah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, sehingga di malam yang berbarokah ini kembali kita duduk di majelis ilmu untuk kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa terus-menerus memperbaiki perjalanan kita agar kita menjadi orang-orang yang bahagia, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Karena hakikat orang-orang yang mereka beruntung, hakikat orang-orang yang mereka berbahagia adalah mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan seorang tersebut dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan hari kemenangan di mana orang-orang akan berbahagia mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semua itu perlu kita usahakan dari perjalanan kita selama kita di dunia ini, dengan kita terus-menerus memperbaiki, dengan terus-menerus kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita pelajari akan semakin mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin menjadikan hati kita mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat begitu banyak memerintahkan kita agar kita senantiasa membesarkan Allah, mengagungkan Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut serta mengharap dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita baca. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini. Semua pengaturan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar ayat syariah, akan tetapi ayat-ayat kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan di hadapan kita semua. Dan ini butuh ta'ammulat, butuh kita untuk senantiasa berpikir, butuh untuk kita senantiasa merenung. Coba kita fikirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perjalankan kepada kita semua. Sebagaimana salah satu yang dikatakan oleh Ja'far ibn Sulaiman ketika beliau mengatakan sami'tu khalifatal abadi yaqul
ketika Ja'far bin Sulaiman mengatakan saya mendengar Khalifah Al-Abdi, beliau mengatakan lau anna allaha lam yu'bad illa an ru'yatin, seandainya Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi, seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak diibadahi kecuali dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah itu tidak disembah kecuali dengan melihat Allah Subhanahu wa taala, ma abadahu ahadun, maka enggak ada orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala di dunia ini itu tidak akan pernah dilihat. Dan bukan dunia ini tempat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan melihat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah diibadahi di dunia ini. Kata beliau, walakin al-mu'minuna tafakkaru, akan tetapi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berpikir, senantiasa merenung, senantiasa menggunakan akal pikirannya, dia apa? Tafakkaru fi maji'i hadzal laili idza jaa. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun zatnya Allah Subhanahu wa taala enggak dilihat di dunia ini, tetapi apa? Orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu melihat perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman mikir, kata beliau, ketika datangnya malam, ketika malam seperti sekarang ini, malam tiba-tiba datang hingga akhirnya dunia menjadi gelap. Famala'a kulla syai'in wa ghatta kulla syai'in. Segala sesuatunya menjadi gelap dan segala sesuatunya menjadi tertutup. Maka apa? Orang itu akan berpikir. Begitu pula wa fi maji'i sultanin nahar idza jaa, begitu pula ketika malam Allah Subhanahu wa taala ganti dengan siang. Hingga akhirnya famaha sultanal lail, sehingga menghapuskan kegelapan-kegelapan malam tersebut. Wa fis sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Begitu pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan awan-awan berjalan di atas kita. Begitu pula nujum. Begitu pula seseorang merasakan yang namanya panas, merasakan dingin. Wallahu ma zalal mu'minun yatafakkaruna fima khalaqa rabbuhum. Terus menerus orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memikirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, hatta aiqonat qulubuhum bi rabbihim, sampai hatinya itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala itu ada. Wa hatta ka'annama abadullah ta'ala an ru'yatin, sampai seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus tampakkan kepada kita semua. Ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat syar'iyah, Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca, ditadabburi, ayat Al-Qur'annya difahami, sunnahnya difahami, ayat-ayat kauniyahnya yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan malam, siang, rembulan, matahari, hujan, panas. Allah Subhanahu wa taala terus perjalankan di hadapan kita, menjadikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu hatinya betul-betul yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bahkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan Islam serta tingkatan-tingkatan Islam, di sana ada orang yang Islam, di sana ada orang yang iman, di sana ada orang yang ihsan. Dan ini yang harus betul-betul kita berusaha untuk menaikkan derajat kita.
menaikkan pangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kita mencukupkan diri kita sebagai seorang muslim saja. Karena orang muslim itu adalah tingkatan paling pertama di dalam agama. Bahkan orang-orang munafik saja mereka melakukan amalan-amalan orang muslim. Salat, sama-sama salat. Secara zahir sama. Mereka puasa, sama-sama puasa. Yang membedakan antara orang muslim dengan orang munafik keimanannya. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus orang yang muslim dia meningkatkan dirinya sampai menjadi orang yang beriman. Dan terus meningkatkan dirinya sampai dia menjadi tingkatan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, para sahabat, kalau kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sampai luar biasa ibadahnya kepada Allah. Salatnya kita lihat bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya bengkak. Bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu apa? Begitu pula yang dilakukan oleh para sahabat. Dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, ketika mu'allif rahimahullah taala membicarakan tentang ta'dhimus sahabati was salafis salih lillah, bagaimana pengagungan para sahabat dan para salafus saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Ibnu Rajab, wa kana khulafa'ur rusuli wa atba'uhum min umara'il adli wa atba'ihim wa qudatihim la yad'una ila ta'dhimi nufusihim albattah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, dahulu pada para khulafaur rasyidin, para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, begitu pula orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti khulafaur rasyidin ini, dari pemerintah yang mereka adil di dalam menghukumi. Setelah Ali, kemudian Muawiyah, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Mereka wa qudatihim, begitu pula apa? Hakim-hakim mereka. Mereka enggak pernah sedikit pun menyeru untuk mengagungkan diri mereka, meskipun itu hanya sekedar sedikit pun. Jadi betul-betul mereka selalu menyeru terhadap apa? Bal ila ta'dhimillahi wahdah. Bahkan mereka senantiasa menyeru untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ifradihi bil ubudiyyati wal ilahiyah. Dan mereka khulafaur rasyidin, para pemimpin, para hakim, mereka selalu mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa minhum, dan di antara mereka, man kana la yuridul wilayata illa lil isti'anati biha ala da'wati ila Allah wahdah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, bahkan mereka yang pemimpin-pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu enggak pengen punya wilayah, mereka itu enggak pengen punya kekuasaan, kecuali hanya untuk apa? Kecuali hanya untuk bisa menolong dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan. Mereka mau jadi pemimpin, mereka mau jadi qadhi, mereka mau jadi hakim, tujuannya bukan untuk memperkaya diri. Tujuannya untuk bukan supaya dia kelihatan besar di sisi makhluk. Tujuannya bukan untuk mereka supaya dihormati. Tujuannya bukan untuk diagungkan, sama sekali bukan itu. Akan tetapi kata Ibnu Rajab Al-Hambali, mereka terkadang mau menerima wilayah, mau menerima kekuasaan atau kedudukan, tujuannya untuk isti'anah, untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan tersebut agar bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mereka lakukan. Kenapa? Karena makrifat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Oleh karena itu mereka apa? Wa kanatir rusulu wa atba'uhum
Oleh karena itu para rasul dan pengikut-pengikut para rasul yasbiruna 'alal adza. Mereka senantiasa apa? Sabar terhadap yang namanya ujian. Fid da'wati ilallah. Di dalam apa? Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatahammaluna fi tanfidhi awamirillah minal khalqi ghayatal masyaqqah. Dan mereka apa? Mereka sudah siap-siap. Mereka siap untuk membawa masyaqqah, beban di dalam apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita lihat. Bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in. Mereka pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang mereka agungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengagungkan dirinya sendiri, bukan ngajak orang untuk membesarkan dirinya sendiri, tapi yang senantiasa diajak manusia untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengeluarkan sebuah perkataan yang begitu luar biasa tentang hal ini. Ketika beliau mengatakan dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, segala bentuk pujian adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih menyisakan baqaya min ahlil ilm, yaitu orang-orang yang mereka membawa ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau di akhir-akhir setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan apa? Ma ahsana atharahu 'alan nas wa ma akbaha atharon nas alaihi. Beliau mengatakan apa? Begitu indahnya, begitu baiknya athar pembawa ilmu kepada manusia. Orang yang membawa ilmu itu senantiasa harus memberikan apa? Kebaikan kepada manusia. Harus senantiasa membawa kebaikan kepada manusia. Meskipun apa? Meskipun akbaha atharon nas alaihi, meskipun manusia itu senantiasa apa? Berbuat buruk kepada pembawa ilmu. Oleh karena itu pembawa ilmu itu harus sabar terhadap adza, disakiti. Karena memang mulai dulu sejak zamannya para anbiya, sejak zamannya Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana para anbiya dan para rasul? Syiarnya para anbiya madlum, selalu senantiasa dizalimi. Syiarnya para anbiya itu senantiasa dizalimi, tapi mereka senantiasa mansur. Mereka senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dizalimi, mereka dikatakan bodoh, mereka dikatakan orang gila, mereka dikatakan penyair. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah taala, kalau kita lihat bagaimana para ulama dahulu keluar masuk penjara. Imam Ahmad di penjara, Ibnu Taimiyah juga di penjara, para a'immah banyak yang di penjara. Bagaimana Imam Bukhari diusir dari kampungnya. Dan begitu luar biasa para ulama, mereka yang membawa ilmu, yang mereka terus memberikan kebaikan, terus memberikan kebaikan, mereka sabar terhadap apa yang dilakukan oleh manusia, dan terus mereka memberikan manfaat. Terus mereka memberikan manfaat. Kenapa kok mereka bisa sesabar itu, Pak? Kenapa para anbiya, kenapa para ulama, kenapa para sahabat kok bisa sesabar itu di dalam mereka berdakwah, di dalam mereka memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala? Karena tujuan mereka bukan untuk membesarkan diri mereka, Pak. Kalau tujuannya untuk membesarkan diri mereka, ketika mereka dikucilkan, yo tak tinggal kan seperti itu. Saya tinggalkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala ini, saya tinggalkan. Ternyata membawa tugas amanah dari Allah Subhanahu wa taala justru malah menjadikan dirinya apa? Dizalimi. Justru malah menjadikan dirinya dikucilkan. Tapi yang mereka inginkan, orang-orang yang mereka membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini, yang mereka inginkan itu betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun yang mereka inginkan untuk membesarkan diri mereka sendiri. Maka dari sini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, para sahabat begitu luar biasanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa merendahkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Justru Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Justru Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka. Diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diangkat di sisi hamba Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari awal kita belajar kitab Ta'zimullah ini sudah banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, kemudian dari perkataan para ulama, kemudian bagaimana Rasulullah mengagungkan Allah, bagaimana para sahabat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang soleh mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ta'zimullah itu, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan ibadah hati yang paling besar. Bahkan ta'zimullah itu adalah merupakan ruhul ibadah. Kalau seseorang itu ibadah nggak ada pengagungannya, seperti halnya ibadah hanya sebuah gerakan saja. Antum sholat tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Kita semua sholat dari takbir sampai salam, kita beribadah, tapi hati kita nggak bisa mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita dapatkan hanya gerakan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Terkadang seseorang di saf satu saf pahalanya beda-beda. Pahalanya beda-beda. Yang membedakan apa? Gerakannya sama. Bacaannya yang dibaca sama, ya kan? Sama-sama takbir, sama-sama sami Allahu liman hamidah. Baca ketika rukuk juga sama bacaannya. Yang membedakan bagaimana hati seseorang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata beliau mendatangkan sebuah permasalahan, kenapa kok kita nggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, padahal apa? Dalil-dalil begitu banyak sudah kita dengar. Ya kan? Baik dari Al-Qur'an, baik dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maupun apa? Ayat-ayat kauniyah yang ditunjukkan kepada kita. Ternyata beliau mengatakan atharud dzunubi wal ma'asi fi ta'zimillahi fil qalb. Dosa kita, Pak, dosa yang telah kita kerjakan, atharnya itu, maksiat yang kita kerjakan, atharnya itu melemahkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu di dalam hati kita. Semakin orang itu banyak berbuat maksiat, semakin orang itu banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin lemah. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kecil. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa min uqubatiha ai ad-dunubu wal ma'asi." Kalau orang itu terjatuh dalam sebuah maksiat, jatuh terhadap yang namanya dosa, Allah Subhanahu wa taala menghukum. Dan ini hukuman yang paling berat sebenarnya, Pak. Jangan dikira ketika seseorang itu dia berbuat maksiat, kok kayaknya adem tentrem, kok nggak ada ujian ya ke saya ya. Alhamdulillah rezeki lancar, ya kan? Alhamdulillah sehat, makan enak-enak, bisa jalan-jalan. Padahal apa? Maksiat juga lancar. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala terkadang menghukum seseorang, dan ini yang paling besar hukuman sebenarnya, yang banyak orang nggak sadar. Yaitu apa? Wa min uqubatiha, dari akibat atau hukuman Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan kepada manusia ketika dia berbuat maksiat, annaha tud'ifu fil qalbi ta'dhimar rabbi jalaluh. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya itu lemah untuk bisa mengagungkan Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya lemah. Salat cuma gerakan. Gak bisa di dalam salat itu menangis. Terkadang kalau kita gak baca Al-Quran sehari, kok hati kita kok kayaknya santai, tenang, gak ada gundah gulana. Tanda tanya besar. Sebenarnya ini kenapa? Apakah karena dosa yang kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita gak gundah gulana ketika apa? Ketika kita gak baca Al-Quran, ketika kita gak bangun malam untuk bisa sholat malam. Jangan dikira itu bukan karena athar dari dosa kita. Kita sholat gak bisa khusyuk, baca Al-Quran kok sekarang jadi males-malesan. Kemudian puasa kita juga terhalangi. Yang biasanya puasa Senin Kemis, yang biasanya puasa Ayyamul Bait. Kemudian apa? Terkadang sholat malam kita juga biasanya bangun, kok gak jadi bangun?
Terkadang hati kita ketika kita mungkin antara adzan dan iqamah kita bisa berdoa, tapi kok sekarang kok sulit ya untuk berdoa? Itu semua adalah merupakan athar dari apa? Athar dari maksiat yang kita lakukan. Jangan dikira itu sesuatu yang biasa. Justru itu adalah merupakan hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Kepada orang-orang yang suka maksiat. Kepada orang-orang yang mereka terjatuh ke dalam yang namanya dosa. Terus kita itu dipalingkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk sholat malam dipalingkan, ngaji Al-Qur'an dipalingkan, duduk thalabul ilmi dipalingkan, untuk bisa khusyuk kok dipalingkan. Terus kita disibukkan dengan perkara-perkara yang itu akan menjadi kebahagiaan kita di akhirat. Itu athar dari apa? Athar dari perbuatan dosa kita. Akhirnya apa? Annaha tut'ifu fil qalbi ta'dhimar rabbi jalla jalaluhu. Wa tud'ifu waqarahu fil qalbil abdi wala budda sya'a am aba. Hingga akhirnya seseorang itu apa? Lemah pengagungannya kepada Allah, khusyuknya hilang di dalam hati seorang hamba, dan ini mesti terjadi sya'a am aba. Mau dia berkehendak atau dia enggan, pasti ini terjadi. Dan setiap kita merasakan, Pak. Setiap kita merasakan. Kalau kita itu lagi taat sama Allah, lagi baik hatinya, subhanallah. Sholat sunnah aja, sholat sunnah rawatib, Pak, itu kita bisa lakukan, Pak. Ya, kita masuk subhanallah sholat sunnah rawatib. Tapi kalau hatinya lagi nggak karu-karuan, ya, sik nunggu komat. Kan gitu. 10 menit, Nurul Lisan biasanya agak lama, kan kayak gitu. Tapi kalau hatinya lagi baik, subhanallah, datang di awal waktu, digunakan antara adzan dan iqamah, digunakan untuk berdoa, digunakan untuk ngaji. Tapi kalau seseorang itu hatinya sudah nggak benar, berarti ada sesuatu yang harus kita benerin terlebih dahulu. Makanya ibadah yang dilakukan itu adalah merupakan hasil, Pak. Antum bisa sholat sunnah, sholat wajib, bisa berdoa, kemudian antum bisa khusyuk. Itu adalah merupakan hasil dari apa? Hasil dari hati yang benar. Dan ini yang harus dibenarkan terlebih dahulu, supaya apa? Pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar, membesarkan kepada Allah Subhanahu wa taala benar, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar, baru ibadah itu akan muncul semuanya. Kalau ininya enggak benar, ya ininya enggak akan pernah muncul. Enggak akan pernah muncul, enggak akan pernah bisa dilakukan. Sya'a am aba, mau dia kehendak, mau dia enggan, itu pasti akan kita rasakan. Makanya beliau mengatakan, walau tamakkana waqarullahi wa 'azamatuhu fi qalbil abdi lama tajarra'a ala ma'asihi. Kata beliau, kalau pengagungan seorang hamba di dalam hatinya itu waqar, khusyuknya ada di dalam hatinya, kemudian apa? Pengagungannya itu tetap di dalam hati seorang hamba, seseorang itu nggak akan pernah datangi maksiat, Pak. Seseorang itu nggak akan pernah datangi yang namanya maksiat. Coba praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling enggak maksiat sekarang yang paling mudah untuk kita lihat yaitu apa? Mata kita. Mata kita ini. Antum lihat YouTube, subhanallah. Antum lihat Instagram, luar biasa. Lihat Facebook, gak karu-karuan. TikTok apalagi. Begitu luar biasa maksiat yang merajalela di sekitar kita. Coba kalau perhatikan, kalau seandainya kita berusaha untuk ghaddul basar, 1 hari saja untuk praktekkan ghaddul basar, betul-betul antum jaga, kita semua jaga mata kita akan merasakan sesuatu yang berbeda di dalam hati kita. Allah mudahkan kita untuk kita melakukan sholat dengan khusyuk. Allah mudahkan kita untuk kita bisa berdoa. Allah mudahkan kita untuk kita apa? Ngaji. Begitu pula apa? Maksiat-maksiat yang lain. Ghibah, ngobrol, gak karu-karuan, dan lain sebagainya. Makanya ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dikatakan oleh Abu Nuaim ketika beliau mengatakan tentang kesempurnaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata beliau? An yattaqiyallaha al-abdu
hatta yattaqiyahu fi mithqali dzarratin. Kata Abu Nu'aim, orang yang dia mengagungkan Allah, membesarkan Allah, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, seorang hamba itu akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertakwa di dalam urusan yang hanya mithqal dzarrah. Sebesar biji jagung saja itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau mengatakan apa? Hatta yatruka ba'da ma yara annahu halalun khasyata ayyakuna haraman. Sampai dia meninggalkan sesuatu yang halal. Halal secara hukum itu halal, ditinggalkan. Kenapa? Karena takut terjatuh kepada sesuatu yang haram. Sampai seperti itu. Dia mungkin apa? Ngobrol. Halal enggak? Ngobrol. Halal. Tapi apa? Ketika dia ngobrol, takut dia jatuh gibah, takut dia seumpamanya takut ngomongin orang, ditinggalkan ngomong sama orang. Ini hakikat orang-orang yang berusaha untuk menyempurnakan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Ngobrol halal, tapi apa? Lek ngobrol antum ngobrol sejam, ngobrol 2 jam, Pak. Apalagi campur ada kopinya. Ya kan? Sudah. Pasti ngobrolnya kemana-mana. Dicampur, micin, sama gibahnya sedikit. Kan gitu. Ngobrolin si fulan, si alan, si ini, dan lain sebagainya. Dan ini semua perangkap dari yang namanya syaitan. Makanya dikatakan oleh Abu Nu'aim, orang yang betul-betul sempurna ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungannya begitu sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berusaha untuk apa? Menyempurnakan itu semua. Bahkan apa? Sampai mereka meninggalkan sesuatu yang halal karena takut terjatuh terhadap sesuatu yang haram. Terkadang orang, Pak, melihat itu adalah wajar, sah-sah saja orang melihat. Tapi apa? Melihat, pengen lihat TV semua, ya kan? Melihat TV, tapi dia takut melihat di TV nanti ada sesuatu yang haram, ditinggalkan. Kenapa? Dia takut terjatuh dalam sesuatu yang haram. Apalagi yang lainnya. Ya YouTube, ya Facebook, ya dan lain sebagainya. Siapa yang tiba-tiba muncul sponsor wong nari-nari, gitu kan? Tiba-tiba muncul sponsor orang apa? Tabarruj. Dan itu semua adalah sesuatu yang haram. Nanti berdalil apa? Kan sebentar Ustaz lihatnya langsung ditutup. Iya, itu perangkap setan. Pertama awalnya, wah haram, langsung dilewati. Lama-lama kok asik, gitu kan? Kita nggak tahu keimanan kita itu yang naik turun, naik turun, naik turun. Terkadang hati kita benar, terkadang hati kita nggak karu-karuan, bahkan terkadang hati kita lagi ambruk. Maka ini yang harus betul-betul kita jaga. Sampai beliau mengatakan yakunu hajizan bainahu wa bainal haram, sehingga dia menjadikan perantara antara dirinya dengan sesuatu yang haram. Innallaha ta'ala qad bayyana li ibadihi alladhi huwa yusayyiruhum ilaihi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah sudah mengatakan perbuatan kecil yang baik itu saja Allah Subhanahu wa taala lihat. Perbuatan kecil yang buruk itu pun Allah Subhanahu wa taala lihat. Makanya apa? Kata Abu Nu'aim, fala tahqiranna syai'an minasyarri an tattaqiyahu. Maka jangan pernah sepelekan sesuatu dari yang namanya keburukan sehingga kita apa? Takut terhadap kejelekan tersebut. Wala syai'an minal khairi an taf'alahu. Begitu pula sesuatu yang sedikit sehingga apa? Dari yang namanya kebaikan sehingga kita lakukan. Sehingga kita lakukan, dan ini yang harus terus-menerus kita lakukan. Kita laksanakan. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, atharud dzunub, athar dari dosa, maksiat yang membuat hati kita semakin lemah untuk bisa mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan kita selama ini apa? Salat itu untuk dapat khusyuk kok wangel, ya kan? Kok sholat malam subhanallah, padahal apa? Kadang punya alarmnya bojone hidup, alarmnya dia hidup, semuanya alarm hidup, tapi apa? Ya dipateni mana, turu mana, kan seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada alarm kekuatan pengagungan kepada Allah, kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Kalau ininya besar kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan tahu kalau mau kembali kepada Allah dan membesarkan Allah, tidak perlu alarm HP. Diri kita sendiri saja, antum kalau mengagungkan orang, kemudian antum punya janji sama orang tersebut, gimana rasanya? Oh, sini bangun. Wih, jam piro iki? Aku udah janji. Kan seperti itu. Dikit-dikit bangun. Jam berapa ini? Saya punya janji. Kenapa? Karena kita membesarkan janji itu. Lah ini Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam terakhir, dan akidah Ahlussunnah apa? Ngatakan kita yakini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, tapi apa? Kita nggak besarkan hadis tersebut di dalam hati kita. Akhirnya apa? Tangi ya turun mana? Ya seperti itu. Ini menunjukkan tentang lemahnya hati kita dalam pengagungan kepada Allah. Kenapa? Asar dari dosa yang kita lakukan. Monggo azan. Bismillah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka semakin seorang hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba itu semakin takut kepada Allah dan berusaha untuk tidak terjatuh ke dalam yang namanya maksiat. Sebagaimana sebagian orang terkadang terjatuh dalam yang namanya maksiat dan dia berdalil bahwasanya Allah Maha Pengampun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya itu wasi'ah. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Maka ini adalah merupakan apa? Ini adalah merupakan sebuah kesalahan. Oleh karena itu beliau mengatakan fa inna 'azamatallahi ta'ala fi qalbil abdi wa ta'dhima hurmatihi yahulu bainahu wa bainadz dzunub. Orang yang benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, dia akan mengagungkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya ada penghalang antara dirinya dengan yang namanya dosa. Dan orang yang dia terjatuh terhadap yang namanya maksiat, ma qadarullah haqqa qadrih. Dia enggak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Wa kaifa yaqduruhu haqqa qadrihi aw yu'azzimuhu aw yukabbiruhu aw yarju waqarahu wa yujilluhu man yahunu alaihi amruhu wa nahyuhu. Bagaimana orang mau dikatakan mengagungkan, membesarkan Allah kalau dia terhadap perintahnya dan larangan Allah Subhanahu wa taala saja diremehkan? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah itu termasuk di antara apa? Ketakwaan di dalam hati seseorang. Ketakwaan di dalam hati seseorang. Semakin orang itu mengagungkan syariat Allah, ya seseorang itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan wa min ba'di uqubati hada, termasuk di antara akibat orang yang dia terjatuh di dalam yang namanya dosa, akhirnya apa? An yarfa'allahu azza wa jalla muhabatahu min qulubil khalqi. Allah Subhanahu wa taala akan apa? Angkat haibah. Apa haibah, Pak? Haibah itu harga diri, Pak. Kayak apa ya? Orang itu punya haibah. Orang itu punya apa namanya? Marwah. Punya marwah, punya harga diri. Orang itu punya harga diri. Orang kalau dia terjatuh dalam yang namanya maksiat dan terus-menerus dia terjatuh dalam yang namanya maksiat, diangkat haibahnya sama Allah Subhanahu wa taala dari dalam dirinya. Dan orang yang dia sering memudahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Karena dia meremehkan perintah Allah, manusia akan meremehkan dia. Manusia akan meremehkan dia. Wa yahunu alaihi wa yastakhifuna bihi kama hana alaihi amruhu wastakhaffa bihi. Sebagaimana dia meremehkan Allah, dia akan diremehkan sama makhluk. Sebagaimana dia meremehkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka perintahnya dia juga akan diremehkan oleh makhluk. Makanya beliau mengatakan fa'ala qadri muhabbatil abdi lillah yuhibbuhun nas. Seberapa besar cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah manusia itu akan cinta kepada kita.
Wa ala qadri khaufihi minallah yakhafuhun nas. Seberapa besar takutnya kita kepada Allah, manusia pun akan takut kepada kita. Wa ala qadri ta'dhimihi lillah wa hurmatihi yu'addzimun nasu hurmatihi. Seberapa besar kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, perintahnya dan larangannya, maka apa? Manusia juga akan mengagungkan kita. Maka beliau mengatakan, wa kaifa yantahiku abdun hurumatillah wa yatma'u alla yantahikan nasu hurmatihi. Bagaimana manusia itu, dia begitu mudahnya untuk apa? Untuk jatuh dan meremehkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi larangan dan perintahnya dia maunya dihormati. Maunya dihormati. Coba kalau kita ngomong, Pak, pengen dihormati apa enggak? Pengen dihormati. Kalau kita punya peraturan, wis enggak usah jauh-jauh perusahaan, masjid, ada peraturannya enggak? Ada peraturannya. Pengen dihormati enggak peraturannya? Pengen dihormati. Kalau seandainya peraturannya enggak dihormati, sakit hati enggak kita? Sakit hati kan? Padahal apa? Padahal yang itu juga enggak kita kasih makan. Kita enggak kasih rezeki kepada mereka. Lah ini Allah yang ngasih rezeki kepada kita. Allah ngasih kehidupan kepada kita. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang ngatur semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bikin peraturan, kita begitu mudahnya untuk apa? Untuk gak menghormati peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kita maunya dihormati, sedangkan kita gak mau menghormati apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala begitu luar biasa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki qalbnya, hatinya, yang tersembunyi pada dirinya, Allah yang akan memperbaiki sesuatu yang nampak pada dirinya. Wa man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah yang akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Dan ini harus kita lakukan. Ini harus betul-betul kita lakukan. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen apa? Diagungkan. Kita pengen dihormati. Kita pengen dimuliakan. Tapi apa? Kita nggak pernah memuliakan Allah. Kita nggak pernah mengagungkan Allah. Kita nggak pernah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita mau bisa mendapatkan hal tersebut? Oleh karena itu apa? Hal tersebut adalah merupakan apa? Ukubah dari yang namanya dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah hinakan, siapa yang bisa memuliakan tersebut? Dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan siapa? Menghinakan orang-orang yang enggak taat, yang enggak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala buruk, gak ada takwa, maksiat terus-menerus dan dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala, fama lahu min mukrim. Siapa yang bisa memuliakan orang tersebut kalau Allah Subhanahu wa taala sudah hinakan? Maka dari sini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala ini itu perjalanan yang luar biasa. Gak bisa kita anggap enteng, gak bisa kita anggap ini perjalanan yang biasa-biasa saja. Tidak, perjalanan yang begitu luar biasa. Makanya Rasulullah SAW selalu memberikan peringatan di dalam perjalanan ini. Sampai Rasulullah menggaris sebuah garis, ya kan? Ini perjalanan Shiratal Mustaqim. Sebelah kanan kirinya itu ada jalan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan mengikuti jalan-jalan sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan Rasulullah menyampaikan di sebelah kanan dan sebelah kiri ini ada apa? Ada pintu-pintu setan yang senantiasa menjauhkan kita dari jalan yang lurus ini. Sedangkan kita untuk senantiasa lurus butuh ilmu yang luar biasa. Butuh ilmu yang kuat supaya kita terus bisa mengagungkan Allah, membesarkan Allah, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang takut, menjadi orang yang punya roja, menjadi orang yang punya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang itu bisa cinta, takut, roja, tawakal kalau dia nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak kenal dengan Allah. Dan nggak mungkin orang itu kenal sama Allah Subhanahu wa taala kalau nggak menuntut ilmu. Makanya apa? Duduk majelis ilmu, belajar,
Belajar dan belajar dan belajar. Ini kunci. Makanya kunci untuk kita bisa kenal Allah itu cuma satu, Pak. Belajar. Allah sudah mengenalkan kepada kita, dan terus menerus inilah yang harus betul-betul kita pelajari supaya kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak heran kalau maksiat tambah banyak. Ya kan? Bukan karena apa? Coba ilmunya digedekan. Maksiat begitu banyak. Kenapa Rasulullah menyampaikan nanti di akhir zaman zina sampai di mana-mana, orang nggak takut terhadap dosa, perbuatan maksiat di mana-mana. Kenapa? Nggak ada pengagungan kepada Allah. Nggak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nggak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maksiat di mana-mana. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan sampai orang zina di pinggir jalan, ya karena nggak ada pengagungan, nggak punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya kembalikan kepada ilmu. Menuntut ilmu. Kita ajak keluarga kita, ajak teman-teman kita. Untuk apa? Untuk terus-menerus menuntut ilmu dan belajar apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil nasihat dari beliau untuk malam yang berbarokah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi dan saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.